Saudaraku, pernahkah engkau merasa berada di titik paling rendah dalam hidup? Seakan semua pintu tertutup, doa tak kunjung terjawab, usaha seakan sia-sia, dan air mata menjadi teman setiap malam. Jika itu yang engkau alami, jangan buru-buru berputus asa, sebab boleh jadi itu adalah tanda bahwa pertolongan Allah sebenarnya sudah semakin dekat. Hidup ini adalah perjalanan yang penuh dengan ujian dan cobaan. Setiap manusia pasti akan melewati masa-masa sulit yang menguji kesabaran dan keteguhan hati. Kadang kita merasa semua doa yang kita panjatkan tidak kunjung diijabah. Kita merasa seolah-olah Allah tidak mendengar jeritan hati kita. Padahal sebenarnya Allah sedang mendengar dengan sangat dekat. Hanya saja Allah punya waktu terbaik untuk menjawabnya. Seringkali kita hanya melihat dari sisi sempit kehidupan. Kita ingin semua doa terjawab sekarang juga. Kita ingin semua masalah selesai secepatnya. Padahal Allah lebih tahu kapan waktu yang tepat untuk menurunkan pertolongan. Ketika engkau merasa doa-doamu belum terjawab, jangan terburu-buru berburuk sangka, sebab bisa jadi itu tanda bahwa pertolongan Allah sedang dipersiapkan. Allah tidak pernah menolak doa hambanya. Allah hanya menundanya atau menggantinya dengan yang lebih baik, atau menghapuskan dosa-dosamu sebagai ganti dari doa yang belum terjawab. Bukankah itu juga sebuah pertolongan yang besar? Setiap air mata yang jatuh dalam sujudmu tidak ada yang sia-sia. Setiap keluhan yang kau adukan pada Allah tidak pernah sia-sia. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui, dan Maha menolong, maka bersabarlah. Ketika beban hidup terasa semakin berat, ketika engkau merasa sudah tidak ada lagi yang bisa dilakukan, saat itulah sebenarnya pertolongan Allah sedang semakin dekat. Karena Allah tidak akan membiarkan hambanya sendirian dalam penderitaan. Allah berjanji tidak akan membebani hamba melebihi batas kemampuannya. Jika engkau masih kuat menanggung, maka itu artinya engkau mampu. Jika engkau merasa tidak kuat lagi, itu artinya engkau harus menyerahkan semuanya pada Allah. Karena kekuatan sejati bukanlah ketika kita mampu menanggung segalanya sendirian, tetapi ketika kita mampu bersandar sepenuhnya kepada Allah. Semakin kita merasa lemah, semakin besar kesempatan untuk merasakan kekuatan Allah. Dan disitulah pertolongan itu hadir. Mungkin bukan dalam bentuk yang langsung kita minta, tetapi dalam bentuk kekuatan hati, ketenangan jiwa, dan kesabaran yang membuat kita tetap bisa berdiri meski diterpa badai. Bukankah itu juga pertolongan yang nyata? Lihatlah bagaimana hidup seringkali mengajarkan kita bahwa tidak semua yang kita inginkan baik untuk kita. Ada doa yang kita minta dengan sepenuh hati, tapi justru Allah tidak mengabulkannya. Lalu beberapa waktu kemudian kita menyadari bahwa jika doa itu dikabulkan, maka hidup kita akan lebih sulit. Pada saat itulah kita sadar bahwa penundaan Allah adalah bentuk pertolongan. Seringkali kita hanya ingin keluar dari masalah, tapi Allah ingin kita menjadi lebih kuat. Seringkali kita hanya ingin jalan yang mudah, tapi Allah ingin kita belajar hikmah dari jalan yang sulit. Itulah sebabnya sebelum pertolongan besar datang, biasanya Allah menguji kesabaran kita terlebih dahulu, karena orang yang sabar akan lebih siap menerima karunia. Sementara orang yang tergesa-gesa hanya akan mudah putus asa. Maka jika engkau merasa diuji dalam waktu yang lama, jangan berburuk sangka, sebab boleh jadi Allah sedang menyiapkan pertolongan yang lebih besar daripada apa yang engkau bayangkan. Ingatlah kisah para nabi. Nabi Ibrahim diuji dengan api, Nabi Musa diuji dengan laut yang terbelah, Nabi Yunus diuji dengan perut ikan, Nabi Muhammad diuji dengan peperangan dan pengkhianatan. Semua itu terjadi sebelum pertolongan Allah datang. Bahkan seringkali pertolongan itu turun pada detik-detik terakhir. Saat semua pintu dunia sudah tertutup, saat semua usaha manusia sudah tidak berdaya, barulah Allah menunjukkan kuasa-Nya. Mengapa demikian? Karena Allah ingin kita sadar bahwa semua solusi sejati hanyalah dari-Nya, bukan dari manusia, bukan dari harta, bukan dari kekuasaan, tetapi hanya dari Allah. Maka semakin kita bergantung kepada Allah, semakin dekat pula pertolongan itu. Semakin kita sabar, semakin luas jalan keluar yang akan Allah bukakan. Dan semakin kita ridha dengan takdir, semakin ringan beban yang kita rasakan. Jangan lupa bahwa pertolongan Allah tidak selalu berupa hilangnya masalah. Kadang pertolongan itu berupa kekuatan untuk tetap tabah. Kadang berupa teman yang menghibur. Kadang berupa rezeki kecil yang cukup untuk bertahan.
kadang berupa ketenangan hati meski badai belum reda. Itu semua adalah tanda bahwa Allah masih bersamamu. Jadi jangan pernah merasa sendirian, jangan pernah merasa ditinggalkan, sebab Allah lebih dekat daripada urat lehermu. Dia mengetahui segala isi hatimu, Dia mendengar bisikan lirihmu di malam yang sunyi. Dia tahu betapa berat langkahmu, dan Dia sedang menyiapkan pertolongan terbaik untukmu. Jadi teruslah bertahan, teruslah berdoa, teruslah yakin, karena setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Dan setiap tetes air mata yang jatuh akan diganti dengan senyum kemenangan ketika pertolongan Allah benar-benar datang. Salah satu tanda pertolongan Allah semakin dekat adalah ketika hatimu yang semula gelisah tiba-tiba merasa lebih tenang, meski masalah belum selesai, mungkin hutangmu belum lunas, mungkin sakitmu belum sembuh, mungkin doa yang kau panjatkan belum juga terkabul. Tetapi entah mengapa hatimu terasa sedikit lebih damai. Itu bukan kebetulan. Itu adalah pertolongan Allah yang datang lebih dahulu dalam bentuk ketenangan, karena sebelum Allah memberi jalan keluar, Dia terlebih dahulu menurunkan rasa sabar agar engkau mampu bertahan. Ketenangan hati di tengah badai adalah isyarat bahwa Allah sedang dekat denganmu. Jangan anggap remeh rasa damai itu, sebab orang yang jauh dari Allah tidak akan merasakannya. Mereka hanya akan tenggelam dalam gelisah dan putus asa. Maka ketika engkau masih bisa tersenyum di tengah tangis, yakinlah itu tanda bahwa Allah sudah menyiapkan pertolongannya. Tanda berikutnya adalah ketika tiba-tiba Allah menghadirkan orang-orang baik dalam hidupmu. Bisa jadi seseorang yang datang memberi bantuan di saat engkau tidak tahu harus berbuat apa. Bisa jadi teman yang menguatkan dengan kata-kata sederhana. Bisa jadi saudara yang tanpa diminta membantu dengan tulus. Bahkan bisa jadi orang asing yang hanya mengucapkan doa untukmu. Semua itu bukan kebetulan. Itu adalah cara Allah menolongmu melalui tangan-tangan hamba-Nya. Allah menggerakkan hati mereka untuk hadir dalam hidupmu. Dan itu adalah bukti nyata bahwa engkau tidak pernah sendirian. Ingatlah bahwa pertolongan Allah seringkali hadir lewat jalan yang tidak kita sangka. Bisa lewat orang yang sebelumnya tidak dekat dengan kita. Bisa lewat rezeki kecil yang datang tiba-tiba. Bisa lewat kabar baik sederhana yang membuat hati kembali bersemangat. Jangan abaikan tanda-tanda kecil itu, karena ia adalah sinyal bahwa pertolongan besar sudah semakin dekat. Kadang pertolongan Allah datang bukan dengan mengubah keadaan, tetapi dengan mengubah cara pandang kita terhadap keadaan. Mungkin masalahnya masih ada, tapi kita dipermudah untuk menerima. Mungkin jalannya masih sulit, tapi kita diberi kekuatan untuk tetap melangkah. Itulah bentuk pertolongan yang sering tidak kita sadari, karena manusia cenderung hanya melihat hasil akhirnya, padahal Allah sudah menolong sejak awal dengan cara memberi kekuatan. Jika engkau mampu tetap bersyukur meski keadaan berat, itu adalah pertolongan. Jika engkau mampu tetap berdoa meski belum ada jawaban, itu adalah pertolongan. Jika engkau mampu tetap berharap meski semua terasa gelap, itu juga pertolongan. Maka jangan remehkan kekuatan kecil yang Allah titipkan, karena itu tanda bahwa engkau tidak dibiarkan berjalan sendiri. Perhatikan juga bagaimana terkadang Allah memberi pertolongan bertahap, tidak sekaligus. Misalnya engkau berdoa agar terbebas dari kesulitan besar, lalu Allah memberi rezeki kecil yang cukup untuk sehari, itu adalah pertolongan pertama. Lalu besok Allah beri lagi jalan lain untuk bertahan, itu pertolongan berikutnya. Hingga akhirnya engkau sampai pada jalan keluar yang sempurna. Begitulah cara Allah menolong dengan penuh kasih, perlahan tetapi pasti, agar kita belajar menghargai setiap nikmat kecil sebelum menerima nikmat besar. Karena orang yang pandai bersyukur dalam perkara kecil akan lebih siap menerima karunia besar. Sementara orang yang hanya menunggu pertolongan besar biasanya tidak menyadari bahwa pertolongan kecil sudah hadir di sekelilingnya. Maka jangan pernah meremehkan hal kecil, bisa jadi itulah tanda bahwa Allah sedang melatihmu untuk menerima sesuatu yang jauh lebih besar. Tanda lain pertolongan Allah semakin dekat adalah ketika pintu-pintu dunia terasa semakin tertutup. Justru semakin sempit jalan yang terlihat, semakin sulit usaha yang dijalani, semakin berat beban yang dipikul. Pada saat itulah biasanya pintu langit sedang terbuka, karena Allah ingin kita sadar bahwa tidak ada tempat bergantung selain Dia. Semakin keras kita berusaha mencari solusi manusiawi dan gagal, semakin dekat kita dengan solusi ilahi.
karena pada titik itulah kita akan menyerah sepenuhnya kepada Allah, menyerahkan segalanya dengan ikhlas, dan ketika hati sudah pasrah, maka pertolongan Allah akan turun dengan cara yang tidak pernah kita duga. Itulah sunnatullah, itulah cara Allah mendidik hambanya agar tidak sombong, agar tidak bergantung pada selainnya, agar benar-benar yakin bahwa hanya Dia penolong sejati dan hanya Dia yang bisa mengubah keadaan seketika. Maka saudaraku, jika hari ini engkau merasa bebanmu semakin berat, jika engkau merasa semua jalan sudah tertutup, jangan berputus asa, jangan mengira itu tanda bahwa Allah meninggalkanmu. Justru itu adalah tanda bahwa pertolongannya semakin dekat. Bersabarlah satu langkah lagi, bertahanlah satu doa lagi. Percayalah janji Allah tidak pernah meleset. Bersama kesulitan ada kemudahan. Semakin sulit keadaanmu, semakin besar kemudahan yang menanti. Dan ketika pertolongan itu benar-benar datang, engkau akan melihat bahwa semua air mata dan kesabaranmu tidak pernah sia-sia. Semua itu hanyalah jalan agar engkau semakin dekat dengan Allah, semakin kuat imanmu, dan semakin yakin bahwa hidup ini sepenuhnya berada dalam genggamannya. Pertolongan Allah seringkali hadir di saat kita sudah merasa tidak ada lagi harapan, ketika semua usaha seakan gagal, ketika semua pintu dunia tertutup rapat, ketika hati sudah hampir menyerah. Pada saat itulah sebenarnya Allah sedang mendekat dengan pertolongannya. Allah ingin menunjukkan bahwa kekuatan manusia terbatas, bahwa harta, jabatan, dan manusia lain tidak bisa diandalkan sepenuhnya, agar kita sadar bahwa hanya Allah satu-satunya tempat bergantung. Maka jangan heran jika sebelum pertolongan datang kita dibuat benar-benar tidak berdaya, karena disitulah letak rahmatnya. Ketika engkau sudah tidak punya pilihan selain kembali kepada Allah, maka engkau akan merasakan betapa besar kasih sayangnya. Ingatlah bahwa ujian yang datang bukan untuk menghancurkanmu, tetapi untuk membentukmu. Semakin berat ujian itu, semakin besar pula potensi pertolongan yang Allah siapkan. Setiap air mata yang jatuh menjadi saksi bahwa hatimu masih bergantung kepada Allah. Setiap keluh kesah yang kau panjatkan dalam doa menjadi tanda bahwa engkau tidak pernah benar-benar putus asa. Dan setiap sabar yang kau tanam akan berbuah manis ketika pertolongan Allah turun. Bukankah Allah telah berfirman bahwa bersama kesulitan ada kemudahan, dan tidak mungkin Allah ingkar janji? Maka yakinlah meski jalan terasa gelap, meski langkah terasa berat, pertolongan itu sebenarnya sudah dekat. Lihatlah kisah Nabi Musa. Ketika beliau dan kaumnya dikejar Fir'aun, di depan terbentang laut, di belakang ada pasukan yang siap membunuh. Semua jalan tertutup. Manusia tidak punya solusi, tetapi Allah menunjukkan kuasanya dengan membelah lautan. Lihatlah kisah Nabi Ibrahim. Ketika beliau dilempar ke dalam api, tidak ada yang bisa menolong. Semua manusia hanya bisa menyaksikan, tetapi Allah menjadikan api itu dingin dan keselamatan. Lihatlah kisah Nabi Yunus. Ketika beliau berada dalam perut ikan di kedalaman laut, gelap di atas gelap, tidak ada manusia yang bisa menolong. Tetapi doa yang tulus membuat Allah menyelamatkannya. Semua kisah itu mengajarkan bahwa pertolongan Allah turun justru ketika semua jalan manusia tertutup. Maka jangan heran jika dalam hidup kita pun sama, ketika semua usaha sudah tidak berhasil, ketika akal sudah tidak sanggup, ketika tenaga sudah habis, barulah Allah menunjukkan kuasanya, karena Allah ingin kita yakin bahwa hanya Dia penolong sejati. Tanda lain pertolongan Allah semakin dekat adalah ketika hatimu mulai menerima semua takdir dengan ikhlas. Dulu mungkin engkau marah, kecewa, dan mempertanyakan mengapa ini terjadi. Tapi perlahan hatimu mulai tenang. Engkau mulai memahami bahwa di balik kesulitan pasti ada hikmah. Engkau mulai yakin bahwa Allah punya rencana terbaik, meski belum terlihat sekarang. Perasaan ridha itu bukan datang dari dirimu sendiri, tetapi itu adalah karunia dari Allah. Dan itu tanda bahwa pertolongan sudah semakin dekat. Sebab hati yang ikhlas adalah hati yang siap menerima karunia. Hati yang tenang adalah hati yang sudah disentuh oleh kasih sayang Allah. Maka jagalah rasa itu, jangan biarkan ia hilang, karena itu adalah modal untuk menjemput pertolongannya. Kadang kita tidak sadar bahwa kesulitan yang panjang sebenarnya sedang membersihkan kita dari dosa-dosa. Setiap kesabaran yang kita jalani menggugurkan kesalahan, setiap tangisan yang kita keluarkan mencuci hati, setiap kekecewaan yang kita telan mendekatkan kita pada keikhlasan.
Bukankah itu juga pertolongan? Karena apa gunanya hidup mudah tapi hati jauh dari Allah? Lebih baik hidup penuh ujian, tetapi hati dekat dengan Allah, karena pada akhirnya ketenangan hati jauh lebih berharga daripada harta yang melimpah. Maka jika engkau merasa Allah menguji begitu lama, jangan berburuk sangka, sebab bisa jadi pertolongan itu bukan hanya menyelesaikan masalahmu, tetapi juga membersihkan jiwamu, agar ketika pertolongan datang engkau menerimanya dengan hati yang lebih baik dan jiwa yang lebih tenang. Saudaraku, jika hari ini engkau merasa berada di ujung kekuatan, jika engkau merasa sudah tidak mampu lagi, ingatlah bahwa itu tanda bahwa engkau hanya tinggal selangkah lagi menuju pertolongan. Karena biasanya Allah menurunkan pertolongan pada saat kita benar-benar pasrah, pada saat kita benar-benar menyerahkan segalanya. Pada saat itu Allah hadir dengan kuasanya, dan engkau akan tersenyum sambil berkata, ternyata Allah tidak pernah meninggalkanku. Ternyata semua penantian dan doa itu terjawab dengan cara yang indah. Maka bersabarlah, jangan menyerah, teruslah berharap, karena boleh jadi pertolongan itu hanya tinggal sejengkal dari hidupmu. Salah satu tanda pertolongan Allah semakin dekat adalah ketika doa-doamu terasa semakin khusyuk. Mungkin sebelumnya engkau hanya berdoa sekadar di lisan, tetapi kini doa itu keluar dari hati yang paling dalam. Engkau menangis dalam sujud, engkau merasakan betapa kecilnya dirimu di hadapan Allah, dan betapa besar kasih sayangnya. Rasa hancur itu bukan kelemahan, justru itulah kekuatan. Karena doa yang keluar dari hati yang benar-benar hancur, jauh lebih dekat dengan pertolongan Allah. Semakin tulus doa yang engkau panjatkan, semakin dekat pula pertolongan yang akan turun. Maka jangan pernah berhenti berdoa meski terasa lama, karena doa adalah kunci yang akan membuka pintu pertolongan. Kadang Allah menunda jawaban doa bukan karena tidak mendengar, tetapi karena ingin mendengar suaramu lebih lama, ingin melihatmu lebih tekun mengetuk pintunya, ingin menumbuhkan sabar dalam hatimu. Dan ketika waktu sudah tepat, maka doa itu akan dijawab dengan cara yang tidak pernah engkau sangka. Bisa jadi engkau meminta sesuatu yang kecil, tetapi Allah memberi sesuatu yang jauh lebih besar. Bisa jadi engkau memohon jalan keluar, tetapi Allah memberi kekuatan untuk menghadapi segalanya. Bisa jadi engkau meminta rezeki berupa harta, tetapi Allah memberi kesehatan agar engkau bisa mencari sendiri. Bisa jadi engkau meminta kesembuhan cepat, tetapi Allah memberi kesabaran yang membuat dosamu berguguran. Semua itu adalah pertolongan yang sering tidak kita sadari. Dan semakin hati kita ikhlas menerima semua ketentuan, semakin dekat pula pertolongan Allah yang sejati. Perhatikan bagaimana doa yang tulus bisa mengubah keadaan. Nabi Yunus berdoa dalam perut ikan dengan kalimat penuh pengakuan, "Tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim." Doa itu membebaskannya dari kegelapan. Nabi Zakaria berdoa dengan penuh harap meski usia sudah renta. Doa itu memberinya keturunan yang saleh. Nabi Muhammad berdoa di medan perang dengan air mata. Doa itu mendatangkan kemenangan. Semua kisah itu mengajarkan bahwa doa yang tulus adalah pintu pertolongan. Maka jangan pernah meremehkan doa. Jangan pernah merasa lelah berdoa. Karena justru ketika engkau hampir berhenti berdoa, biasanya pertolongan itu sudah semakin dekat. Tanda lain pertolongan Allah semakin dekat adalah ketika hati kita mulai bisa bersyukur. Meski dalam kesulitan, dulu mungkin engkau hanya bisa mengeluh, tapi kini engkau mulai mampu berkata, "Alhamdulillah." Meski hidup terasa berat, engkau mulai melihat nikmat kecil yang masih tersisa. Engkau mulai sadar bahwa masih banyak orang yang lebih sulit darimu. Rasa syukur itu adalah cahaya yang Allah masukkan ke dalam hati, dan itu tanda bahwa pertolongan sudah dekat, sebab hati yang bersyukur tidak akan pernah dibiarkan dalam kesempitan terlalu lama. Allah berjanji barang siapa yang bersyukur akan ditambah nikmatnya. Maka jika engkau sudah mampu bersyukur di tengah kesulitan, percayalah itu adalah awal dari pertolongan yang lebih besar. Kadang pertolongan Allah juga ditandai dengan datangnya ujian baru yang membuat kita semakin dekat kepadanya. Mungkin engkau merasa masalahmu bertambah, bebanmu semakin berat, tetapi justru karena itu engkau semakin rajin berdoa, semakin sering mengingat Allah, semakin sering bersujud di malam hari. Bukankah itu pertolongan? Karena tanpa ujian mungkin engkau akan jauh dari Allah. Tanpa kesulitan mungkin engkau akan sombong.
Maka ketika Allah mengujimu, sebenarnya itu adalah bentuk kasih sayang, agar engkau selalu dekat dengannya. Dan semakin dekat engkau dengan Allah, semakin dekat pula pertolongan yang akan turun. Jadi jangan salah menilai, ujian bukan berarti Allah jauh. Justru ujian adalah tanda bahwa Allah ingin segera menolongmu. Saudaraku, jika hari ini engkau merasa doa-doamu semakin sering bercampur air mata, jika engkau merasa hatimu semakin lembut ketika berzikir, jika engkau merasa semakin mudah untuk menerima takdir, maka ketahuilah itu semua adalah tanda bahwa pertolongan Allah sudah semakin dekat. Jangan berhenti di tengah jalan. Teruskan sujudmu, teruskan doamu, teruskan sabarmu. Karena sebentar lagi, engkau akan melihat keajaiban Allah dalam hidupmu. Engkau akan merasakan sendiri bahwa semua air mata dan sabar itu tidak pernah sia-sia. Dan engkau akan bersyukur karena telah bertahan sampai detik pertolongan itu benar-benar tiba. Saudaraku, jangan pernah merasa bahwa Allah meninggalkanmu, sebab semakin gelap malam justru semakin dekat fajar menyingsing, semakin berat beban hidupmu, semakin dekat pertolongan yang dijanjikan. Mungkin sekarang engkau berada di titik paling rendah. Mungkin engkau merasa tidak ada lagi harapan, tetapi ketahuilah justru di titik terendah itulah Allah ingin menunjukkan kebesarannya. Allah ingin engkau melihat sendiri bahwa setelah kesulitan selalu ada jalan keluar, bahwa setelah air mata selalu ada senyum bahagia, dan setelah sabar yang panjang selalu ada kemenangan yang manis. Maka jangan berhenti berharap meski langkahmu terasa lemah. Pertolongan Allah sering datang dengan cara yang mengejutkan. Mungkin engkau berdoa agar rezekimu dilapangkan, lalu tiba-tiba engkau mendapat peluang yang tidak pernah terlintas dalam pikiranmu. Mungkin engkau meminta kesembuhan, lalu tiba-tiba Allah datangkan obat yang sederhana. Tapi ampuh, mungkin engkau berharap lepas dari masalah, lalu Allah bukakan jalan yang sebelumnya tertutup. Semua itu adalah tanda bahwa Allah bekerja dengan cara yang luar biasa. Dan tugas kita hanyalah bersabar, berdoa dan tetap yakin, karena janji Allah itu pasti, dan tidak ada satupun janjinya yang meleset. Tanda pertolongan Allah semakin dekat juga terlihat ketika engkau mulai merasa kuat kembali setelah sekian lama merasa lemah. Ketika semangatmu tiba-tiba tumbuh meski masalah belum selesai, ketika engkau mulai bisa tersenyum meski hidup belum berubah. Itu adalah kekuatan yang Allah titipkan ke dalam hatimu. Itu adalah bukti bahwa Allah tidak pernah meninggalkanmu, dan itu tanda bahwa kemenangan sudah di depan mata. Maka jagalah semangat itu, teruskan langkahmu, jangan berhenti di tengah jalan, karena perjalananmu sebentar lagi akan diganti dengan kebahagiaan yang tidak pernah engkau sangka. Ingatlah, Allah bersama orang-orang yang sabar, semakin sabar engkau. Dalam menghadapi ujian semakin besar pertolongan yang akan engkau dapatkan. Sabar bukan berarti diam tanpa usaha. Sabar adalah terus berjuang sambil tetap berharap. Sabar adalah menahan diri dari putus asa. Sabar adalah keyakinan bahwa di balik penderitaan ada kebahagiaan. Dan setiap sabar yang engkau tanam akan membuahkan hasil. Mungkin bukan hari ini, mungkin bukan besok, tetapi pasti akan datang pada waktunya. Dan ketika waktunya tiba, engkau akan tersenyum penuh syukur, karena semua pengorbanan itu akhirnya terbayar dengan indah. Saudaraku, jika hari ini engkau merasa berada di jalan yang sempit, jangan pernah menyerah. Teruslah berdoa, teruslah bersujud, teruslah berharap, karena boleh jadi pertolongan itu hanya tinggal sejengkal lagi. Jangan biarkan rasa putus asa menghalangimu dari rahmat Allah. Ingatlah bahwa Allah lebih dekat daripada urat lehermu. Dia mendengar keluhanmu, Dia melihat air matamu, Dia tahu isi hatimu, dan Dia tidak akan membiarkanmu sendiri. Yakinlah bahwa semua kesulitan yang engkau alami hanyalah jalan menuju pertolongan yang lebih besar, dan engkau akan menyadarinya ketika waktunya tiba. Dan kelak, ketika pertolongan Allah benar-benar datang, engkau akan melihat betapa indahnya cara Allah mengatur hidupmu. Engkau akan tersenyum sambil berkata, ternyata semua rasa sakit itu tidak sia-sia. Ternyata semua doa itu tidak ada yang hilang. Ternyata semua sabar itu dibalas dengan cara yang sempurna. Maka bersyukurlah karena engkau pernah diuji. Bersyukurlah karena engkau pernah menangis. Bersyukurlah karena engkau pernah merasa lemah. Sebab semua itu yang membuatmu bisa merasakan betapa manisnya pertolongan Allah.
dan engkau akan mengakui dengan hati penuh haru bahwa Allah tidak pernah meninggalkanmu, tidak pernah membiarkanmu, dan selalu bersamamu di setiap langkah hidupmu. Saudaraku, hidup ini hanyalah perjalanan singkat, ujian hanyalah sementara, dan pertolongan Allah selalu lebih dekat daripada yang kita sangka. Maka jangan pernah berhenti berdoa, jangan pernah berhenti berharap, dan jangan pernah menyerah pada kehidupan. Karena ketika manusia sudah tidak mampu menolongmu, saat itulah Allah turun tangan dengan caranya yang indah. Semoga engkau termasuk orang yang selalu sabar, selalu bersyukur, dan selalu mendapat pertolongan dari Allah di setiap langkah hidupmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.